Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Perlengkapan Senjata Allah. Salah satu hal yang paling kuat tentang perlengkapan senjata Allah adalah dari mana Paulus menulisnya. Dari penjara. Pikirkan itu. Pria yang mengajar orang percaya bagaimana berdiri teguh tidak sedang hidup dalam kenyamanan. Ia tidak menulis dari kamar mewah. Ia tidak sedang menjalani hidup terbaiknya. Ia dirantai, dibatasi, dianiaya, diawasi oleh para prajurit Romawi. Namun ketika banyak orang mungkin akan mengeluhkan keadaan mereka, Paulus justru sedang menguatkan orang percaya agar tetap teguh dalam keadaan mereka. Itu luar biasa. Karena ada orang yang bebas secara fisik, tapi kalah secara rohani. Paulus dipenjara secara fisik, tetapi bebas secara rohani. Dan itulah latar belakang Efesus 6. Untuk memahami perlengkapan senjata Allah, kita harus memahami budaya Romawi. Setiap hari Paulus kemungkinan melihat para prajurit Romawi. Pasukan militer paling disiplin di dunia pada waktu itu. Ia memperhatikan bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka berdiri, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk peperangan. Dan terinspirasi oleh gambaran itu, Paulus memberikan kepada orang percaya sebuah gambaran tentang peperangan rohani. Perhatikan sesuatu. Paulus tidak pernah menyuruh orang percaya menyerang manusia. Ia menyuruh mereka untuk berdiri teguh. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ini penting. Musuhmu bukan tetanggamu. Musuhmu bukan lawan politikmu. Musuhmu bukan orang yang tidak setuju denganmu di media sosial. Peperangan itu bersifat rohani. Namun banyak orang Kristen menghabiskan lebih banyak waktu untuk melawan manusia daripada melawan musuh yang sesungguhnya. Mari kita melihat satu persatu perlengkapan senjata itu. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang prajurit Romawi menjaga seluruh perlengkapan tetap pada tempatnya. Tanpanya, perlengkapan menjadi tidak efektif. Paulus berkata bahwa kebenaran harus menjadi hal yang menopang kehidupan orang percaya. Bukan perasaan, bukan budaya, bukan pendapat, tetapi kebenaran. Dan jika jujur, banyak orang percaya saat ini mengenal budaya gereja, tetapi tidak mengenal kebenaran Alkitab. Yang kedua, baju zirah kebenaran. Baju zirah melindungi jantung dan organ-organ vital, the breastplate, breastplate of righteousness. Paulus menunjuk kepada kebenaran hidup, bukan kebenaran diri sendiri, bukan penampilan religius, tetapi hidup dalam ketaatan kepada Allah. Karena kompromi selalu menciptakan celah yang membuat kita rentan. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Prajurit Romawi memakai alas kaki yang dirancang untuk memberikan kestabilan dalam peperangan. Paulus berkata bahwa orang percaya harus berakar dalam Injil. Perhatikan, ia tidak berkata berakar dalam politik, bukan dalam tren, bukan dalam tokoh tertentu, tetapi dalam Injil. Yang berikutnya, perisai iman. Perisai Romawi cukup besar untuk menutupi sebagian besar tubuh. Paulus berkata bahwa iman memadamkan semua panah api si jahat. Perhatikan sesuatu, panah-panah itu tetap datang. Iman tidak berarti serangan berhenti. Iman berarti kita mampu bertahan melewatinya ya. Yang berikutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong melindungi pikiran, the helmet of salvation ya. Dan disitulah banyak orang percaya kehilangan pertempuran saat ini. Bukan dalam keadaan mereka, tetapi dalam cara berpikir mereka. Ketakutan, kecemasan, keraguan, kebingungan. Musuh sering menyerang pikiran sebelum menyerang hal lainnya. Berikutnya adalah pedang roh. Ini adalah satu-satunya senjata ofensif yang disebutkan. Firman Allah, bukan pendapatmu, bukan emosimu, bukan potongan video media sosial.
firman Allah. Yesus mengalahkan iblis di padang gurun dengan kitab suci, bukan dengan karisma, bukan dengan suara yang keras, tetapi dengan firman. Dan inilah bagian yang menegur. Banyak orang percaya memiliki Alkitab, tetapi jarang membukanya. Memiliki pedang, tetapi tidak pernah berlatih menggunakannya. Lalu bertanya-tanya mengapa mereka kalah dalam peperangan. Sekarang mari kita berbicara tentang hal yang sering terlupakan. Paulus menulis semua ini saat dirinya dirantai. Itulah yang sangat mengagumkan. Seorang yang dianiaya sedang mengajar orang-orang bebas bagaimana berdiri teguh. Wow. Seorang tahanan sedang mendorong orang lain untuk tidak menyerah. Seorang yang menghadapi penderitaan sedang mengingatkan orang percaya untuk tetap setia. Hari ini kita memiliki lebih banyak terjemahan Alkitab daripada sebelumnya. Lebih banyak khotbah daripada sebelumnya. Lebih banyak podcast daripada sebelumnya. Lebih banyak sumber daya daripada sebelumnya. Namun banyak orang percaya kesulitan mempertahankan iman mereka. Paulus memiliki rantai. Kita memiliki kenyamanan. Paulus menghadapi penganiayaan. Kita memiliki akses yang luas. Paulus memiliki dinding penjara. Kita memiliki kebebasan. Namun Paulus lebih berani daripada kebanyakan orang Kristen modern. Mengapa? Karena Paulus memahami sesuatu yang sering dilupakan banyak orang percaya. Perlengkapan senjata Allah bukanlah tentang kenyamanan. Perlengkapan senjata Allah adalah tentang persiapan untuk peperangan. Kita tidak mengenakan baju perang karena hidup ini mudah. Kita mengenakannya karena peperangan akan datang. Dan setiap hari orang percaya harus memutuskan, apakah kita akan tetap berdiri? Apakah kita akan tetap setia? Apakah kita akan mengenal firman? Apakah kita akan hidup dalam kebenaran? Apakah kita akan berjalan dalam ketaatan? Karena tujuan perlengkapan senjata Allah bukanlah membuat orang Kristen nyaman. Tujuannya adalah menolong mereka tetap berdiri ketika segala sesuatu di sekeliling mereka sedang runtuh. Dan jika Paulus bisa berdiri ketika dirantai kepada seorang prajurit Romawi, apa alasan kita, teman-teman? Praise the Lord ya. Bisa belajar begitu banyak dari kehidupan seorang Rasul Paulus ya. God bless you friends. Hari ini cepat ya waktu ya, udah hari Kamis lagi. God bless you. Have a wonderful Thursday ya. See you again tomorrow. Bye bye.